Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Hafiz di sini. Yuk, kita belajar bersama hari ini. Ayo belajar bareng aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu Aku Anak Soleh. Namun, untuk subtema kali ini adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang yang santun biasanya memiliki sifat sabar, tenang, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Santun tidak hanya ditunjukkan terhadap orang yang lebih tua, tetapi terhadap teman sebaya atau yang lebih muda. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Penyayang, Maha Pemaaf, dan Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya ditunjukkan dengan memberikan petunjuk dan membimbing hambanya ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Anak-anakku yang solih dan solihah, berikut beberapa contoh sikap santun dan menghargai teman, yaitu mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sekecil apapun kebaikan yang diberikan kepadamu, maka kamu tidak boleh meremehkannya. Karena perbuatan yang menurut kita remeh, itu bisa menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, hal yang kita anggap istimewa justru tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sabda Rasulullah SAW tersebut juga menjelaskan agar kita selalu menampakkan wajah yang berseri-seri ketika diberi kebaikan, karena hal itu merupakan kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, serta sabar ketika mendengarkan saat teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, kotor yang dapat menyakiti orang lain. Ada peribahasa yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Maksudnya adalah kita harus hati-hati dalam berbicara, yakni kita tidak boleh berbicara sembarangan, karena perkataanmu bisa mencelakai dirimu sendiri dan juga orang lain. Untuk itu, sebelum kamu mengucapkan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu agar nantinya kamu tidak menyesal. Contoh selanjutnya, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong. Jika teman kamu ada yang sedang sakit, maka jenguklah dia. Dan jika ada teman kamu yang terkena musibah atau sedang mengalami kesulitan, maka bantulah dengan semampumu. Contoh selanjutnya, berteman tanpa pilih kasih. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman, bersahabat, dan bermain. Akan tetapi, kita harus berteman dengan siapa saja, baik itu yang kaya, miskin, normal, cacat, pandai, bodoh, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan lain sebagainya.
Kemudian, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Maksudnya adalah kita tidak boleh memanggil nama teman kita dengan gelar atau julukan-julukan yang buruk, baik melalui lisan maupun media sosial, karena mencela adalah perbuatan kefasikan atau dosa besar. Selanjutnya, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Apapun hasil kerja dari temanmu, harus kamu terima dengan rendah hati, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, karena dia telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakannya. Maka, terimalah dan hargailah jerih payah hasil kerja teman kamu. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Sekecil apapun jasa yang diberikan oleh temanmu, setidaknya kamu mengucapkan terima kasih. Karena kata terima kasih merupakan wujud penghargaan dan penghormatan dari kita kepada mereka. Contoh selanjutnya, meminta maaf kepada temanmu apabila kita bersalah, menyinggung perasaan, dan sebagainya. Meminta maaf merupakan sebuah pengakuan atas kesalahan kita kepada orang lain. Dan apabila ada yang meminta maaf kepadamu, maka maafkanlah dia. Contoh selanjutnya, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, dan berdusta. Kemudian, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Apabila teman kita ada yang mendapatkan penghargaan atau kemenangan. Adapun manfaat dari santun dan menghargai teman adalah sebagai berikut. Memiliki banyak teman, kita akan disantuni dan akan dihargai oleh teman. Mencegah terjadinya perbuatan kekerasan dan mendapat pahala. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian santun. 2. Jelaskan pengertian menghargai teman. 3. Jelaskan kandungan dari surat Al-Hadid ayat 9. 4. Sebutkan 3 contoh santun dan menghargai teman. 5. Sebutkan 3 keuntungan santun dan menghargai teman. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom komentar di bawah ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami segala materi yang telah disampaikan. Selamat berjumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.